الذي أحيا الأرواح في هذه الأجساد بتغذية العلوم النافعة. اللهم يا كريم يا رحيم أدم صلواتك وسلامك على عبدك المحبوب النبيك المطلوب الرسولك المرغوب حبيبنا وشفيعنا رسولنا سيدنا ومولانا محمد وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم القدوة في سائر المرغوب والمطلوب والمحبوب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا علام الغيوب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا كثيرا حلالا واسعا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Sebelum kita melanjutkan hikmah yang ke-37 dari kitab Al-Hikam karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, perlu kita ketahui bahwa di antara kenikmatan yang kita rasakan, wabil khusus daerah GKA sekitarnya, adalah nikmat adanya masjid dan musola makmur dengan adanya majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Ini tampil musola Al-Ikhlas di daerah panjenengan iki warga GKA. Masya Allah, berapa kali setiap bulan majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir. Temeriki saja satu bulannya 8 kali. Nggih. Kali kula dalam 4 kali, kele Hanafi pinten? 4 kali. Wis kaya pondok, Pak. Wis mirip dengan pondok. Nggih, Rafiq pondok. Delapan kali. Kalau seandainya ada tiang fokus, seandainya teng masjid GKA tok, seandainya itu saulane wis ping 8 ngaji. Napa? Belum nanti ketambahan tentang Islahil Mu'minin 1 bulan 2 kali. Kita jumlahnya Pak 10. Belum nanti tegene musola An-Nur 2 kali sebulan. Kita Pak jumlahnya. Terus kayak pondok Pak. Belum tambah tegene musola Al-Ikhlas di Belitung, pinten itu 8. 4 kali 1 bulan. Pinten jumlahnya? 16. Jangan hitung 16 majelis taklim 1 bulan. Belum niku mendekati tegene Masjid Rafiq Babus Salam 1 bulan 2 kali. Pinten Pak? 18. Tegene musala Al-Ikhlas GKA sebulan 1 kali. Pinten Pak? Tegene musala Al-Aqsa 1 kali. Alhamdulillah. Tegene masjid sinten niku rahmatullah, belum tenggene masjid niki, belum tenggene musa niki. Lho, nembe daerah kita niki Masya Allah sudah di atas daripada 15. Ini menunjukkan bahwa kawasan panjenengan, daerah panjenengan niki hidup dengan agama. Alhamdulillah. Angel ngeten niki goleki. Kadang-kadang ada salah satu daerah
apa salah satu desa pengajian ini nunggu Isra Mi'raj. Itu pun kadang-kadang isinya guyon, mau wis ngaji setahun sekali. Nggih. Insyaallah niki mboten tebih kali firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun nggih. Masya Allah, berjalan ke depan majelis taklim, mengke ke kanan majelis taklim, ke kiri majelis taklim. Sampai salah satu ulama besar, nek mboten salah niku Al-Imam Hasan Basri. Niku pernah beliau niku singgah di salah satu tempat. Di situ bahasanya duduk beberapa saat. Beliau gak kerasan, pindah lagi nyari tempat lain. Loh, wahai imam, kenapa kok ndak kerasan? Iki daerah mati. Daerah apa? Mati. Gak ada yang datang untuk mencari ilmu, gak ada sarana untuk mencari ilmu, gak betah beliau. Pindah nyari tempat. Baldatun mata fihal ilm. Ini daerah kawasan yang mati ini, walaupun bangunannya megah, serba ada, serba tercukupi, tapi kalau untuk rohani kita dan ruh kita serta jiwa kita gak cukup dengan materi dunia, diperlukan yang namanya majelis taklim, majelis zikir. Maka tugas kita tidak ada lain kecuali mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala mendatangkan masya Allah para jamaah-jamaah dari luar. Para takmir, para musola kompak dados satu, mencerminkan bahwa masjid kita satu, musola kita satu, walaupun berbeda-beda tempat, berbeda-beda kawasan, tapi lambang kita bendera innamal mu'minuna ikhwah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bismillah. Hikmah yang ke-37. Man amsaka syai'an yara anna infaqahu khairun min imsaki fahuwa minal mu'thirina lid dunya. Man amsaka syai'an, monggo masyaallah, musalla islahul mu'minin, monggo bah. Man amsaka syai'an, barang siapa yang menahan hartanya. Man amsaka syai'an, barang siapa yang menahan sejenak hartanya. Yara anna infaqahu, bahwa dia tahu menginfakkan harta tersebut khairun min imsaki, lebih baik daripada menahan selama-lamanya. Fahuwa minal mu'thirin, itu termasuk orang yang suka dunia. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Barang siapa yang menahan hartanya, orang ini punya harta tapi tujuannya nanti mau diinfakkan, ditahan dong sejenak, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, ditahan, gak digunakan apa-apa, diniati untuk diinfakkan. Menahan tok niku lupa dengan tujuan menunda infak, itu sudah termasuk golongan orang yang suka dunia. La ilaha illallah. Apalagi yang sama sekali tidak infakkan. Ini mau infak, mau sedekah, ditahan dulu, dipikir-pikir dulu. Tidak secara langsung diinfakkan, toh padahal infak itu adalah amalan toh, memending, menahan sejenak, ngegem sejenak, setelahnya diinfakkan, memegang sejenak ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Menahan, lantas menahan, gak langsung gage, dipending sih,
ditunda dulu. Menunda harta yang nantinya mau diinfakkan, nunda tok nih dulu. Megang harta sejenak, memending tidak diinfakkan secara langsung, itu sudah disifati termasuk minal mu'thirina lid-dunya, orang yang suka terhadap dunia, apalagi yang sama sekali tidak menginfakkan. Loh, ngeten iki napa di antara jenis kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bagus, sudah sah itu. Walaupun nanti, walaupun mangke menginfakkan, tapi ditahan sejenak, itu sudah bagus dibanding yang sama sekali tidak infak. Nah, ada yang lebih bagus di antara itu, yaitu setiap kita punya harta tanpa pikir panjang langsung diinfakkan, disedekahkan. Dari ini keterangan para rawuh ingkang kawula mulyakaken, setiap harta yang kita keluarkan itu harta tersebut dikasih oleh Allah Ta'ala 3 hal untuk mendoakan orang yang punya harta. Artinya harta tersebut akan doa kepada kita kalau harta itu kita keluarkan fi sabilillah. Jadi selama harta itu masih kita pegang, belum kita infakkan, itu membisu, tidak bisa apa-apa. Membisu, tidak bisa apa-apa. Nah, harta tersebut ketika pas diinfakkan, disedekahkan, maka harta tersebut dikasih oleh Allah Ta'ala 3 ucapan yang manfaat bagi orang yang menginfakkan. Pertama, kata harta ini yang sudah jenengan gunakan untuk masjid, untuk fasilitas agama, fakir, miskin, nopo mawon sarana taat dan ibadah, harta itu mengatakan, aku tadi sedikit, sekarang menjadi banyak. Ana qalilun fasirtu katsiran. Dari segi logika berkurang, bukan bertambah. Dari segi logika. Tadi aku sedikit, sekarang menjadi banyak. Artinya dengan sedekah dan infak yang diiringi dengan ketulusan, itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kita mau bersyukur, la azidannakum, pasti kita akan ditambahi oleh Allah Ta'ala, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sampai tenggene sebuah keterangan hadis niku, ma naqasa malun min shadaqah. Sedekah itu tidak akan membuat fakir, bal yazdad, justru akan tambah, bal yazdad, justru akan tambah, bal yazdad, justru akan tambah. Dan ini fakta terbukti bagi orang yang ingin menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trik dan teorinya dengan cara dititipkan tenggene rekeninge pangeran, tenggene bank akhirat. Insyaallah rezeki kita akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nih anak-anak santri kula niki, ya, memberi sesuatu kepada kedua orang tua niku tambah cepet luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Suyuti menerangkan, orang infak, orang sedekah, orang weweh, kalau yang dikasih itu orangnya sehat, buger, walafiat, tapi dikasih pahalanya cuma 10. Pahalanya apa? 10. Satu. Ada orang infak sedekah, yang dikasih orangnya lagi sakit,
Apakah pahalanya sama? Buatan 90. Loh, penglipatan gandanya ngoten. Loh, kok bisa? Iya, karena yang kedua lebih membutuhkan daripada yang pertama. Karena dipandang lebih membutuhkan dan harta itu lebih cepat dipakai, sehingga Allah melipat gandakan yang namanya pahala. Kalau ada orang infak kepada butuh, memerlukan sekaligus kerabatnya, apakah sama pahalanya? Bukan. 900. Tadi cuma 10, kemudian dilipatkan 90, kemudian 900. Apa yang menghubungkan kok perbedaan? Padahal sama-sama nilainya. Karena ini ada hubungan kekeluargaan. Di atas itu, di atas itu, di atas itu 100.000. Pinten Pak? Kalau jenengan infakkan kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang berkah, sehingga dengan rezeki itu bisa membuat orang tua kita senyum, senang kepada kita, ridho kepada kita. Kalau sudah senang dan ridho kepada kita, selesai urusan kita. Itu tak jenengan andalkan, hei anak santri, ini tak. Iya. Kalau orang tua sudah ridho kepada kita, orang tua sudah senyum kepada kita, maka itulah keridhaan Allah dan senyumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridallah fi ridal walidain. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi yang pertama, jikalau harta sudah dikeluarkan, harta mengatakan aku tadi sedikit dan sekarang akan menjadi banyak. Monggo dipraktekkan. Mujarrab niki trik dan teori ini syariat Islam yang dibawa oleh Nabi yang jujur, yang tidak pernah khianat sama sekali, inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen tambah rezeki, jangan dipegang, jangan digenggam. Kadang-kadang sampai ngelumut, ambune ra enak. Disimpan sampai ngelumut, warnanya mbok biru mbok hijau-hijau sampai baunya kecut. Keluarkan dengan kadar kemampuan kita. Faman ya'mal mithqala dzarrah, sekecil apapun amal taat, Allah Ta'ala akan memandang dan siap untuk menghargai, walaupun seceguk air, walaupun sesuap nasi, walaupun bahasa sekarang itu lagi musim-musim PDAM mati, tanggoku duwe bayi ora ya. Loh, leres nih kan musim-musim PDAM loh, mati. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar. Sebelum kita membahas di luar sana, walaupun penting juga infak dengan siapapun, minimal lingkungan kita. Mungkin ada tetangga yang butuh, yang perlu, tapi malu meminta. Dan ini akhlak budi pekerti. Wong sing sae niku wong sing gak pernah njaluk. Orang yang baik itu orang yang tidak pernah meminta, hanya meminta kepada al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tanpa kita suudzon kepada orang yang meminta-minta, tanpa suudzon. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam ditanya, ya Rasulullah, siapakah itu orang miskin? Apakah mereka yang door to door ke rumah-rumah minta ini? Bukan itu. Orang yang miskin, orang yang butuh tapi diem. Butuhnya tidak ditampakkan kepada orang lain, hanya ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh niku. Nggih. Pernah kemarin saya ngaji dengan jamaah ibu-ibu GKA. Rata-rata
punya nomor-nomor HP masing-masing. Boh, infak datanya, boh, infak nopo. Diisi nomor HP ini, boh, nopo. Kan termasuk sedekah itu, Pak. Sedekah rahasia, sedekah nopo? Rahasia, sir, dan seterusnya. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata harta tersebut, ana fanin fasirtu baqiyan. Aku selama kamu pegang itu sirna hakikatnya, dan ketika kamu keluarkan maka akan kekal abadi selama-lamanya. Paham? Kalau harta itu sudah masuk harta fi sabilillah, untuk mencari ridha Allah, maka disimpan kalian Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah menyimpan, nggak mungkin akan sirna, akan kekal, akan abadi selama-lamanya. Yang sirna yang akan kita pegang, yang sirna yang selama ini kita pegang. Maka ketika kita ini pegang harta tersebut, tolong minimal diniati dengan niat yang baik untuk masa depan anak. Penting ini supaya dicatat ibadah. Sampai mangke turunan saya jalur orang disimpan, dimasukkan ke rekening. Untuk apa? Diniati untuk masa depan yang namanya anak. Lu mau beli rumah damel anaknya, diniati dari sekarang, supaya dengan niat dari sekarang itu setiap saat sampai nanti itu hajat terlaksanakan, kita tetap dicatat ibadah oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Imam Ghazali pernah menerangkan, boleh orang itu menimbun harta, boleh ngumpul ke duit niku boleh, dengan tujuan dan maksud taat. Menimbun uang, mengumpulkan uang, dikeker, dipegang, gawe njagani hormat tamu. Loh, niku saya. Ya mboten. Gawe njagani silaturahim. Tilik rencang, nopo tilik teman, nopo tilik keluarga, mbuh nggawa nopo, niku dicatat ibadah. Beli mobil, masya Allah. Beli rumah, tujuannya apa? Mobil digunakan untuk hadir majelis-majelis yang diridhai oleh Allah. Lil wasail, kata ulama ahli usul, hukmul maqasid. Islam niku indah. Islam niku mboten memberatkan. Boleh, silahkan Anda mau punya rumah berapa, mobil berapa, uang berapa, bebas. Tapi jadikan itu semuanya sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu tetap mendapatkan pahala, ono ganjaran, tergantung dari maksud dan tujuan. Semisal sering saya contohkan, kopi, niku hukumnya apa, Pak? Minum kopi hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau tujuannya biar yang jamaah mboten kompak, mboten ngantuk, pahala. Lengke. Buat beli mobil buat apa? Kan kita dianjurkan zuhud. Bentar dulu, tujuan saya beli mobil ini untuk sarana mengantar anak ke pondok, pahala. Digunakan untuk silaturahim dan seterusnya. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah berupa harta yang Allah Ta'ala titipkan ini tetap mendapatkan ganjaran, tergantung daripada maksud dan tujuan. Dari ini keterangan pernah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu menyembelih domba. Lalu kemudian oleh Siti Aisyah, niku sosok wanita solihah, qurratu a'yun, yang membantu program seorang suami untuk berkarya di bidang akhirat. Gusti Aisyah,
senengi weweh luar biasa, dibagi-bagikan entek ludes tinggal sempol, napa? Tinggal sempol niku kaki domba, tinggal satu. Nah itu kenapa disisakan? Karena ini kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kok panjenengan suka nopo Pak? Suka semuanya, alhamdulillah. Nemeni Pak ya. Dibagikan, dan ini masyhur ma'ruf sampai Siti Aisyah itu berkata kepada Rasul, bertanya, Rasulullah, saya punya tetangga banyak, kira-kira kalau saya punya uang ini saya kasihkan ke siapa? Kata Rasulullah, kepada tetangga yang paling dekat dengan rumah tangga. Sebab tetangga paling dekat dengan kita sering-sering mambu tempe goreng, gitu betul. Sering-sering banyak tahu tentang urusan kita, tentang keadaan kita, tentang apa yang kita beli, apa yang ada, apa yang kita miliki. Makanya dianjurkan memberi yang lebih dekat dengan pintu kita. Kita kembali, Rasulullah datang, lalu Rasulullah matur, "Hai Aisyah, daging kambingnya mana?" Sudah habis semuanya, tinggal kesukaan panjenengan. Bahasa Siti Aisyah, sudah habis saya bagi-bagikan. Dibalik sama Rasulullah, wahai Aisyah, semuanya akan kekal, tinggal yang sirna, yang habis, yang kamu sisakan untuk aku. Faham Pak nih? Understand? Monggo dirujuk ini, biar tambah semangat. Nah, Siti Aisyah melihat yang zahir, karena memang yang tersisa hanya sempol, kirok bahasanya, mengatakan habis. Rasulullah memandang dengan wahyunya Allah, dengan ilmunya Allah Ta'ala, mengatakan, Aisyah, yang kamu keluarkan itu yang kekal, yang kamu simpan itu yang sirna. Yang ketiga, kata dunia yang kita infakkan, dulu kamu menjaga aku, sekarang aku akan menjaga kamu. Ya. Dulu, hei pemilik harta, dulu kamu menjaga aku. Iya, merawat, dijaga, diperhatikan, dihitung, menjaga. Tapi sekarang setelah kamu titipkan aku kepada Allah, aku yang akan menjaga diri kamu. Sampai keterangan ini ya, dikutip oleh sebagian cerita ya. Salah satu orang soleh itu pekerjaannya mengambil barang dari luar, gula dari luar negara, dari luar daerah. Zaman dahulu alternatifnya nggih pakai apa? Pakai kapal besar itu untuk mengangkut barang-barang. Ingat kulo niku salah satu dari kalangan Habaib Al-Jufri. Ini saya dengar dari guru saya sendiri. Itu masyhur, ini Habib, ini Syekh, gemar untuk berbagi-bagi, gemar untuk infak. Ada informasi bahwa rombongan kapal-kapal itu diinformasikan tenggelam, hanyut karena derasnya ombak. Sampailah kabar itu kepada si Habib tersebut. Habib, ada informasi bahwa semua barang-barang itu hanyut. Kata beliau, iyo, tapi barangku gak mau. Barangku ndak. Loh, bener, informasi sudah valid. Ndak, barangku ndak akan hanyut. Loh, ini lupa. Yang perlu kita sadari bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Nek janji ini wong saiki akeh. Kalau janji Allah Ta'ala nggak pernah meleset. Innallaha la yukhliful mi'ad. Pengen tenang uripe, deketi ulama. Pengen tentrem uripnya, lakukan apa yang menjadi aturan agama.
tumanina, sakinah, uripe kepenak. Kenapa? Setiap saat diguyur rahmat oleh Allah Ta'ala melalui masjid, melalui majelis taklim, melalui majelis di mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah. Betul, bener. Gak lama kemudian datang kapal yang membawa gulanya. Loh, dibilangin ada. Habib kok bisa yakin? Yakin janjinya Allah, janjinya Rasulullah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Iki firman Allah, enggak baik-baik nih. Segala sesuatu yang sudah kamu keluarkan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan yang kokoh. Buktinya hadir nih Pak. Napa? Gula kiriman dari luar. Bon, nah, ini kesimpulannya. Monggo bagi orang yang ingin mendapatkan 3 keistimewaan dari harta yang kita infakkan, yang pertama akan diperbanyak oleh Allah, dan yang kedua pasti akan kekal abadi yang akan kita ambil kalau nanti di akhirat, dan yang ketiga dunia tersebut yang kita infakkan akan menjaga diri kita. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo diunjuk. Oke. Ada beberapa
imam itu sudah melaksanakan sholat, pada saat itu makmum ataupun jamaah yang pertama itu belum komplit, perlu enggak kita sebagai jamaah, sebagai makmum narik untuk supaya yang depan itu komplit dulu, gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita tambah berkah. Sangat dianjurkan, kalau seandainya seorang imam sebelum sholat itu menoleh ke belakang untuk mengecek daripada posisi soft dari kalangan jamaah, sangat dianjurkan. Dan paling pantas untuk merapikan soft itu adalah imam. Tapi tidak menjadi syarat harus noleh ke belakang. Cuma kalau noleh ke belakang sebelum sholat dikerjakan, itu sangat dianjurkan. Dan kalau tidak, minimal menggunakan istawu sufuf, tarasu, ya'tadilu, rapatkan shaf, luruskan barisan, itu sudah bisa mewakili. Tapi alangkah indahnya sebelum takbir imam itu mengecek soft yang ada di belakangnya. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sempat ada riwayat beliau keluar dari mihrab untuk berjalan-jalan ngecek softnya para jamaah. Ketika soft itu sudah rapat, maka soft tersebut mirip dengan softnya para malaikat. Kalau sudah ada kemiripan dengan soft-softnya para malaikat yang ikut hadir sholat dengan kita, maka disitulah magnet yang paling cepat untuk turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jasad sudah rapat, insya Allah hati pun juga akan merapat, sehingga hasilnya hilangnya sifat dengki, timbulnya sifat kebersamaan, hilangnya sifat hasud, timbulnya sifat saling tolong menolong. Allah Ta'ala alam. Yang kedua tadi, sholat sudah berjalan, masih kosong. Dalam kondisi sholat, kalau sudah program sholat itu dilaksanakan, maka dihindari gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Kalau sekedar untuk narik, maka tariklah yang samping kanan atau samping kiri, ditarik dengan gerakan yang tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya mau narik dari belakang, otomatis posisi ini nanti dada akan tergeser dari arah kiblat. Jadi kalau betul-betul ternyata soft masih lubang dan di sini ada orangnya, ditarik ke arah mendekati imam. Begitu pula yang sini ditarik juga ke arah mendekati imam. Kan posisi imam di mihrab, kemudian posisi makmum itu seperti dua sayap. Jadi arahnya mendekat ke imam. Sehingga dengan sini ketika ada soft itu rapat, yang pertama soft yang depan, maka soft yang kedua jangan yang di ujung kanan atau kiri, di tengah. Seperti itu. Nah, jadi mboten ditarik dari belakang. La ilaha illallah pun. Lagi ada pertanyaan. Salah singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ketika kita berangkat ke masjid, mau sholat berjamaah dan dalam perjalanan kita batal wudhu, sedangkan sholat berjamaah mau akan dimulai dan air masjid tidak ada. Kok nyambung modelnya? Karena PDAM lagi mati.
Bolehkah kita tayamum? Alasannya takut ketinggalan sholat berjamaah. Kalau kita pulang ambil wudhu di rumah pasti telat. Tenang sal, harus balik ke rumah, wudhu baru berangkat ke masjid walaupun tidak jamaah. Nggih. Jadi tayamum itu ketika nggak ada air. Tapi jangan difahami setiap nggak ada air langsung tayamum. Iya, karena di dalam bab tayamum sendiri itu banyak perinciannya. Ketika ada air nggak ada, maka dianjurkan untuk nyari sampai betul-betul nggak ada. Jadi kalau maaf posisi tayamum untuk daerah kita ini sekitarnya, kelihatannya sangat sulit untuk dipraktekkan. Dengan catatan tidak ada air, karena tetangga ada yang punya air. Mungkin di masjid fulan ada air, atau di musola fulan ada air, atau mungkin beli. Beda kalau tayamumnya karena selain tidak ada air seperti tayamum karena sakit. Jadi mboten angsal. Harus kembali ke rumah walaupun ketinggalan jamaah, karena saat itu maka tayamum yang dilakukan tidak sah. Perinciannya kathah, cuma niki wektare sudah masuk, kita singkat-singkat mawon. Yang menghadiri atau datang langsung ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat seperti ibadah 1000 tahun. Leres. Bagaimana kalau lihat majelis ilmu, menonton di TV, YouTube, TikTok atau medsos? Apa juga dapat pahala ibadah sama 1000? Ya napa Pak? Dapat napa ini? Guru saya Al-Habib Umar pernah dawuh terkait tentang masalah pengajian lewat live. Pengajian lewat live. Dengan kondisi orang beda-beda. Pengen ngaji, atine niku pengen ngaji, cuma karena keadaan mereka teng daerah Amerika delok television gitu. Nopo diharamkan oleh Allah Ta'ala apa yang kita dapatkan di sini? Sama. Sebab kalau dia dekat di daerah GKGKB pasti hadir. Nah, ngoten. Carane ngoten. Nggih. Niat. Jadi live dimanapun live, pengajian apapun saja, pahalanya sama dengan niat pengen hadir. Niat ingin hadir. Kalau aku deket, nggak ada pekerjaan di luar, nggak ada utur, pasti aku akan datang. Loh, masjidnya dekat, nggak ada apa-apa. Live akhirat, yo jangan disamakan. Galah opo-opo live aja. Hadir monggo. Nah, jadi pahala seperti pahala yang hadir itu innamal a'malu binniyat, itu kalau kondisinya satu, ada niatan pengen betul-betul pengen hadir tapi karena udzur. Yang kedua karena memang jarak yang tidak memungkinkan, dan saat ini memang sarana paling tepat untuk menyebarkan Islam adalah membuat konten-konten yang menyejukkan iman. Tapi gak ono sing nonton, lah itu masalahnya. Nggak mood nonton, lah itu tidak apa-apa. Kedepannya pasti ada yang nonton, dan ketika yang nonton itu punya ilmu, dapat ilmu, maka yang bikin konten akan mendapatkan namanya amal jariyah. Oh, oke. Apa malih niki? Maksudnya Nabi Muhammad. Seorang suami terlanjur sampai dulu. Seorang suami terlanjur mengucapkan pada istrinya, nanti kamu saya cerai. Berat. La ilaha illallah. Apakah memperbarui nikahnya? Kalau iya, caranya bagaimana? Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sitok ini tolong dijaga, sebab ini nggak ada istilah gurau. Aku lali gak ono,
aku guyon gak ono. Dadi iki tok tolong dihindari. Jangan sekali-kali meremehkan ucapan cerai kalau bahasa Arab talak. Dadi jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Guyon dadi Pak. Lali dadi. Loh, niki masalah apa? Masalah cerai. Lah, talak itu ada dua. Ada yang bahasa kitabnya sorry, lafal sorry. Seperti aku menceraikan kamu. Ini sudah Pak. Sudah hilang. Kenapa? Karena ini menggunakan lafal yang jelas sorry, tidak mengandung makna yang lain. Saya nggak niat, walaupun nggak niat, saya cuma guru, walaupun cuma guru, sudah. Loh, ini kumeten itu yang. Ya. Makanya tolong kita sebagai seorang suami untuk mengontrol saat terjadi yang namanya emosi atau marah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Adapun talak itu yang kinayah itu kadang-kadang keluar dari seorang suami. Sana kamu balik ke rumah ayahmu, keluar dari rumahku. Nah, itu kembali kepada niat, maksudnya apa? Kalau maksudnya itu cerai harus ada niat. Yang kedua ini karena tidak mengandung secara murni yang namanya cerai. Makanya hati-hati. Abghadul halal at-talaq. Perkara boleh saja, halal boleh, tapi dibenci oleh Allah Ta'ala, yaitu ucapan cerai. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pentingnya kita bersama-sama, yang laki-laki datang, yang istri usahakan datang. Kalau nggak datang, mantu niki bismillah ngajari istri amma ba'du. Tadi ngajine ini. Sebaliknya istrinya bisa hadir, suaminya nggak bisa hadir. Bismillah, ustazah di rumah amma ba'du. Loh, apalagi yang kedua-duanya bisa hadir. Mari kita bayangkan ada keluarga, bapaknya seneng ngaji, ibu seneng ngaji, anak-anak seneng ngaji. Kira-kira keluarganya kaya napa Pak? Yuk sakinah nemen niku. Apa marah tawani soalnya ngaji. Jare ustaz gak oleh marah. Tenang. Nggih. Lho nggih. Baru kaya napa? Ngaji. Suami seneng ngaji, istri seneng ngaji, anaknya seneng ngaji, sehingga hilang dengan sendirinya problem-problem dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah memang ini namanya lafaz sorry, nah, dilihat dulu ini jatuhnya roj'i atau tidak. Tahu roj'i? Roj'i itu ada istilah cerai 1, cerai 2, cerai 3. Nek cerainya cuma 1, maka nggak perlu menikah lagi, cukup rojak tuki, aku mengembalikan diri kamu, sudah sah jadi istri lagi. Kalau 1, tapi kalau seandainya aku ceraikan kamu 3 kali, wis Pak, entek ludes. Aku getun, orang getun, salah dewe. Hati-hati loh Pak, ya hati-hati. Pentingnya kita ini untuk belajar semacam ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku ceraikan kamu 2 kali, masih oke, karena masih punya sah. Langsung saja, nggak usah melakukan malaikat rojak tuki, aku sudah menarik kamu kembali, sah jadi istrinya lagi sudah. Loh, ketika 3 kali, walaupun secara langsung atau bertahap, pagi ditalak, siang ditalak, sore ditalak. Nah, ini model suami model opon, enak. Kenapa tidak pernah memikirkan siapakah di depan Anda ini? Sinten Pak di depan Anda? Sinten? Bojo jenengan kok sapa jadi? Bojo jenengan yang memasak jenengan, masak untuk jenengan, yang melipat batu jenengan, yang apa Pak? Merawat anak panjenengan, yang gendong anak panjenengan, yang mendoakan tiap saat jenengan. Karena masalah kopi ini pedes, gak rugi langsung mateng.
Mudah-mudahan dijaga, mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Bagaimana hukum sesama muslim yang tidak bertebur sapa karena ada masalah? Nyambung terus pokoknya. Aduh, peran 1, 2, 3. Bagaimana cara mengikhlaskan atau mengislahkan atau mendamaikan? Mengenai masalah sapa menyapa, ya, itu sesuatu yang dianjurkan. Tapi bukan berarti orang tidak menyapa berarti jengkel dengan kita. Kita dianjurkan ketemu dengan orang itu menyapa, monggo Pak, monggo Bu, dianjurkan. Tapi kalau ada orang ketemu kita nggak menyapa, lu jangan seudon, mungkin dia lagi mikir masalah. Gak nyopot dulu, lu jangan dulu. Soalnya mungkin orang itu beda-beda masalahnya. Nah, tapi kalau ada orang seandainya setiap ketemu dia salaman orang, nyapa orang, uluk salam lah iki jenenge masalah. Kalau seandainya ada orang mendiamkan orang lain, gak mau ngajak ngomong, hukumnya haram. Kalau sampai melebihi 3 hari, kecuali kalau ada udzur syar'i. Ada orang nih gak mau nyapa, sehari oke, 2 hari oke, 3 hari oke. Setelah 3 hari hukumnya haram. Ngenengke tiang muslim niku hukumnya haram nek lebih 3 hari, kecuali kalau ada udzur syar'i. Tujuannya kenapa kamu kok tidak mau ngajak bicara? Maaf, karena dia orangnya zalim, orangnya ahli maksiat, orangnya ini. Tujuannya biar dia sadar menghindari atau mengubah daripada perilakunya. Bagaimana cara mengislahkan, mendamaikan? Didamaikan. Ketika ada 2 kubu seandainya, atau 2 orang seandainya saling cekcok, maka amalan yang paling afdol saat itu adalah kita jadi penengah di antara 2 dengan arti untuk mengislahkan, mendamaikan. Dan ini amalan di antara amalan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai boleh bohong. Bohong itu haram. Bohong itu dosa, boleh. Kecuali ada masalah-masalah, bohong dianjurkan. Bodoni, tujuannya cek damai. Bapak, dia lu memuji sampean, senang sampean, hormat sampean, bodoni. Ketemu dengan yang satunya, sampean ini dihormati, sampean ini dipuji-puji, bodoni, cek apa? Nah, ketemu. Supaya damai pakai pelantara walaupun itu berbohong. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada yang namanya islah kembali. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya di dalam masjid menunggu sholat bersendagurau, bicara tiada henti sampai masuk sholat? Innama bunyatil masajid lis-salati walidz-dzikri. Salat itu masjid itu dibangun hanya untuk 2 fasilitas. Untuk sarana salat, untuk sarana zikir, untuk sarana majelis taklim. Itu tujuan masjid mushola dibangun. Jadi kalau ada seseorang seandainya apalagi sudah masuk ke dalam masjid program untuk mendekati qomat atau untuk mendekati sholat, maka berbicara sendaguro di dalam masjid ini khawatir bisa ngrogoti pahala ibadahnya. Al-kalam fil masjid yakulul hasanah. Kakeh-akeh ngobrol ning gone masjid niku bisa mereteli yang namanya pahala, kecuali kalau kalam ucapannya itu ada kemaslahatan untuk masjid, untuk musyawarah seandainya, atau untuk bagaimana cara memprogram kemakmuran masjid, itu dikecualikan. Wabil khusus kita dianjurkan untuk berupaya bagaimana menyejukkan yang namanya situasi. Ketika ada orang sholat, tolong dijaga ucapannya.
Bahkan ketika kita seandainya membaca Quran, saya ini membaca Quran, dan samping jenengan nolong turu sampai gelageben maca Quran jenengan dosa. Kenapa? Karena bisa membuat orang tidur itu terbangun. Sampai segitunya. Cuma dilihat situasi dan kondisi. Contoh ini kalau ada orang membaca Quran jam 2 bengi bauan terpakai speaker. Tuh bangun kabeh sak warga. Nah, itu. Tapi kalau ada sholawatan, oke, tempat dan suasananya mendukung. Betul atau betul? Ada hataman Quran, oke, karena tempat dan suasananya mendukung. Ya, kecuali kalau hataman Quran istighosahan atau pengajian jam 2 pagi, itu jenis mengganggu yang namanya ketidurnya warga. Waktu sholat duha langsung sholat apa boleh? Waktu sholat duha langsung sholat apa boleh? Apa? Ya. Dia tanya, sekarang saya bertanya, maksudnya apa ini? Waktu sholat duha langsung sholat, langsung sholat, langsung sholat. Tapi kopinya dihabiskan dulu baru sholat, supaya ketika sholat nggak mikir-mikir kopi kuntek orang. Langsung sholat. Kalau sudah datang waktunya langsung sholat. Nah, sholat yang punya waktu itu boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir daripada waktu. Khususnya sholat duha ini kan mulai 16 menit dari munculnya isyraq, 16 menit dari tulu itu mulai masuk waktu duha. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang masuknya waktu duha. Jadi panjang sekali. Nah, dari waktu yang panjang itu yang paling afdol untuk mengerjakan duha inggih menika perkiraan jam 9, setengah 10, jam 10. Nah, itu yang paling afdol. Boleh orang mau mengakhirkan sampai jam 11, tidak apa-apa, tergantung daripada kondisinya masing-masing. Allah taala alam. Ini masih terakhir. Kapan seorang istri dikategorikan taat kepada sang suami? Jawab sekarang apa besok? Sengaja saya akhirkan ini, soalnya jawabannya sampai duhuri. Kapan seorang istri dikategorikan taat kepada sang suami? Dalam suatu hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya boleh sujud selain kepada Allah, maka aku wajibkan istri sujud di depan suami. Apakah ada keterangan tentang keharusan seorang istri taat kepada sang suami melebihi keterangan sujud di depan suami? Tapi enggak diperintahkan oleh Allah Ta'ala sujud kecuali kepada, kalau seandainya ada perintah boleh sujud kepada selain Allah, maka yang paling pantas istri sujud di depan seorang suami. Ya, sampai di zaman dahulu, zaman sahabat, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami istri, suaminya ada tugas perang. Suami pesan, ibu jangan keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah, apapun alasannya jangan keluar, saya ada tugas perang. Wajib taat apa mboten? Sing jawab ibu-ibu, wajib taat apa mboten? Wajib taat. Betul Pak, berangkat perang, tiba-tiba ayahnya sakit, nggak berani turun, nggak berani keluar, walaupun itu ayahnya. Datang panggilan, ayahmu sakit. Ya maaf, suamiku belum datang. Zaman dahulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon Pak. Maaf, ini perintah suami saya. Betul, sampai meninggal dunia tidak hadir Pak jenazahnya. Loh, niki haknya seorang istri. Sampai dibawa ke alam kubur, udah dikuburkan, udah
Suaminya datang lalu matur kepada Nabi Muhammad SAW tentang kejadian yang dialami. Apa kata Rasulullah? Barokah taatnya istri kamu kepada kamu, maka dosa bapaknya diampuni oleh Allah. Dosanya bapaknya ludes sebab punya anak yang solehah, istri yang solehah untuk suaminya. Kemudian perlu saya ingatkan, suami itu suami jenengan walaupun sudah meninggal dunia, namanya suami jenengan. Aduh ganti suami jenengan sudah meninggal dunia, suami jenengan itu almarhum namanya. Al-maghfur niku suami panjenengan. Terus bagaimana saya ingin berbakti kepada suami sedangkan suami sudah meninggal dunia? Ya apa caranya? Perhatikan niki amanah suami, anak niki diperhatikan. Suami saat ini melihat apa yang dikerjakan istrinya, apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, melihat orang mati itu melihat keadaan yang sudah hidup orang. Loh nggih. Kadang salah paham makna menghormati, berbakti kepada suami. Kadang-kadang orang salah paham. Ini caranya. Bagaimana caranya? Rawatlah anak, didiklah anak dengan baik. Bapak, insya Allah di alam barzakh Bapak akan bahagia. Ini amanah anak akan saya jaga, akan saya rawat, akan saya bawa insya Allah menjumpai nanti di akhirat dalam kondisi suami akan bahagia. Terus yang kedua, di antara kategori bagaimana seorang istri itu hormat atau apa tadi bahasan, taat kepada seorang suami, hal-hal yang tidak disukai oleh suami ketika di dunia jangan dilakukan. Hal-hal yang paling disukai oleh suami ketika di dunia masih hidup, lakukan. Pun niku namanya birrul zaujah li zauj, itu namanya berbaktinya seorang istri kepada seorang suami. Oh maaf, ini dulu ketika suami saya masih ada, suami saya nggak suka, maaf, itu jangan dilakukan. Oh dulu suami saya masya Allah gemarnya silaturahim, senengannya sedekah infak, monggo dilanjutkan, sudah termasuk walaupun suami sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya diberi kepanjangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beruntung wahai ibu yang statusnya saat ini mungkin sudah tidak bersuami karena sudah ditinggal suaminya, maka jamaah jenengan membuat suami seneng bahagia. Jangan susahkan suami, walaupun dia sudah kembali, tolong dibahagiakan. Buat dia senang. Anda ahli tahajud, Anda ahli maca Quran, Anda gemati kali anaknya, Anda gemati kali keluarga, senang. Sebagaimana ketika hidup melihat Anda suka, maka usahakanlah ketika dia sudah meninggal dunia juga dalam kondisi suka. Wallahu ta'ala. Ngapunten niki ngambil waktu 5 menit nih. Minta bantuan doa. Dan doa restu dari panjenengan semuanya, khususnya warga GKA, wabil khusus kepada Romo Yai, para ulama-ulama di sini untuk doa restu atas berlangsungnya pernikahan santri kami pada kemarin hari Jumat. Saat ini posisi di Jakarta, mungkin sedang live sekarang. Ya, alhamdulillah. Kami punya santri dari Palembang, punya santriwati dari Jakarta. Yang laki-laki di pondok laki-laki, yang perempuan di pondok perempuan. Matur Ustaz, tolong kalau digoleki jodoh. Pinter kowe ya. Iki jenenge santri pinter ya iki, gak gelem kangelan. Loh, Ustaz stoke akeh. Oke. Loh, niki monggo dipakai. Abah kula niku anake 14, gak pernah golek jodoh. Sampai sekarang 8 itu enggak pernah golek jodoh. Yai, tolong dipatusake. Cek enak sampean. Lho ngoten. Wah enak niku, Pak. Nah niki lari kula niki dua-duanya ngoten.
Sing laki-laki matur kali kula pengen nikah Ustaz, tolong digoleki jodoh. Sing perempuan nggih matur kali uminya, Gusti kula tolong Ustaz umi tolong dijodohkan. Akhirnya musyawarah kali kula. Piye carane ya cepet dhewe wae sampean. Sing wedok hafidhah, sing lanang alhamdulillah sudah bisa ngajar di pondok. Mas Zuhair mungkin tahu. Mas Anwar Zuhair menikah dengan salah satu santriwati kita dan alhamdulillah pernikahan mengharumkan pondok, mengharumkan kami sebagai seorang ustaz, mengharumkan nama pondok kami, mengharumkan keluarganya. Maka saya informasikan karena mereka berdua akan kembali ngaji malih, siap untuk duduk di kos-kosan untuk ngaji malih. Yang perempuan nggih badhe nderek ngaji malih, yang laki-laki nggih badhe nderek ngaji malih. Lho. Ayo nanti sama malaikat kabeh sing ayo. Ayo bismillah. Ustaz banyak stoknya, tenang. Alhamdulillah yang perempuan sudah hafizah, sudah ngajar di pondok, yang laki-laki alhamdulillah juga sudah ada tempat untuk ngajar. Maka oleh sebab itu dalam mewakili mereka-mereka untuk minta doa restu panjenengan, mudah-mudahan pernikahan membawa sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mudah-mudahan keluarganya insya Allah dijadikan keluarga yang barakah, keluarga yang mutmainnah, keluarga yang sakinah, dan mudah-mudahan pernikahan insya Allah mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama pondok, mengharumkan nama ustadz dan kiainya, dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberikan oleh Allah Ta'ala keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rahmah. Amin ya rabbal alamin. Dalam nyuwun pangestu doa untuk anak kami yang menikah dari ya Rafiq. Enggak ya Rafiq. Amin amin. Wal mahabbah wal mawaddah wal bainana wa bain ikhwanina wa jiranina wa tullabina wa auladina wa ajma'in. Khassatan ya Allah hadaini al-arusain Ananda Anwar Zuhair wa bi Khadijah ya Allah wa ahli baiti ma bihamdi syahid Allah wa huwa hasbi Allah la hasbuna wa رب زدنا علما ووسعنا ورزقنا وبارك لنا فيما رزقنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزيزا في عونهم واجعلنا وجيا في الدنيا والاخره المباركين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قادم بلا زوال ويا مقتدر بلا مثال فلك الحمد ولك المنه ولك الشرف ولك الحال ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا يا الله انك التواب الرحيم بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين